Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke materi, kita isi presensi dulu. Jadi siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Oh, hadir semua, terima kasih. Jadi materi yang kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang pasar persaingan sempurna, di mana mungkin dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari pasar persaingan sempurna itu seperti apa. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jawaban dari kalian ditampung dulu. Dari saudara yang di belakang, ada yang tahu pengertian dari pasar persaingan sempurna itu apa? Tidak usah malu, jawab sudah. Karena di sini kita juga belajar, jadi tidak usah malu. Mungkin ada yang tahu pasar persaingan sempurna itu apa. Tidak selamanya jawabnya sebentar harus benar. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Baik, di mana pengertian dari pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana penjual dan pembelinya itu sangat banyak, dan di dalam pasar tersebut segala kebutuhan itu banyak semua barang-barang yang diproduksi. Jadi contoh dalam pasar persaingan sempurna itu adalah misalnya pasar jual gandum, terus sayur-sayuran. Jadi itu menjadi sebuah pasar persaingan sempurna. Terus yang kedua itu adalah kita lanjut lagi ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna, di mana ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu adalah yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu homogen atau serupa, yang dimana artinya barang yang didistribusikan oleh seorang produsen merupakan barang kebutuhan dari barang yang sama dan diproduksi oleh produsen lain. Contohnya itu adalah, contoh realnya itu gula dan minyak tanah. Jadi barang tersebut adalah homogennya sama. Jadi barang yang diperjualbelikan itu homogen atau sama atau serupa. Jadi contohnya dari tersebut, contoh dari barang yang diperjual itu kan tadi sama, yaitu gula dan minyak tanah. Terus yang ciri-ciri yang kedua itu adalah terdapat banyak penjual dan pembeli. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, maksud dari terdapatnya banyak penjual dan pembeli. Jadi perilaku penjual dan pembeli di sini tidak dapat mempengaruhi keadaan dari pasar tersebut. Jadi banyaknya penjual dan pembeli di sini tidak akan mempengaruhi keadaan pasar. Terus ciri-ciri yang ketiga itu adalah pembeli dan penjualnya itu mempunyai pengetahuan yang sempurna. Ada yang tahu maksud dari pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna itu? Jadi di mana di sini pembeli dan penjual harus memiliki pengetahuan yang sempurna, sehingga mereka bisa tahu keadaan pangsa pasar tersebut. Jadi mereka di sini itu baik itu penjual maupun beli, mereka harus memiliki pengetahuan khusus, pengetahuan yang sempurna, sehingga mereka bisa tahu
keadaan di pasar tersebut itu seperti apa begitu. Harga barangnya, mulai dari harga barang maupun jasanya itu seperti apa, sehingga mereka bisa tahu. Terus yang ke akhir itu adalah adanya kebebasan masuk pasar. Jadi di mana di sini adanya bebas masuk pasar. Jadi penjual, produsen dan konsumen itu mereka itu memiliki kebebasan yang dimana semisalnya saya memiliki usaha. Jadi usaha tersebut entah saya mau membukanya kapan atau mau menutupnya kapan, itu kebebasannya saya. Entah saya mau buka hari ini atau awal bulan depan, itu tergantung dari pemilik usahanya, karena dia memiliki kebebasan di sini. Terus penjualnya di sini juga, pembelinya juga di sini, mereka juga memiliki kebebasan dalam arti entah kapan mereka mau membeli barang yang mereka butuhkan. Baik, selanjutnya itu kelebihan pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu juga memiliki kelebihan. Jadi kelebihan yang pertama itu pembeli bebas memilih produk karena barangnya banyak. Jadi di sini anak-anak, pembeli itu bebas memiliki barang tersebut, entah barang yang mana yang mau mereka butuhkan atau mau mereka belikan, karena produk dari barang tersebut sangatlah banyak. Jadi pembeli di sini memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi untuk kelebihan dari pasar persaingan sempurna yang kedua itu adalah tidak adanya hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari suatu usaha ke usaha lain. Jadi di mana di sini tidak ada hambatan, entah itu sumber ekonominya dari satu usaha ke usaha yang lain atau dari lokasi ke lokasi yang lain. Jadi di sini tuh tidak ada hambatan. Jadi di sini produknya itu tidak ada hambatan. Jadi sehingga masyarakat yang membutuhkan barang tersebut di pasar mudah dipenuhi karena barangnya sudah ada, sumbernya sudah ada. Terus yang ketiga itu adalah dapat memaksimumkan efisiensi. Jadi di sini waktunya itu juga efisien. Kita tidak harus kesana kemari untuk mencari barang tersebut, karena di pasar persaingan sempurna itu sudah ada barangnya, sehingga masyarakat atau kita yang membutuhkan barang tersebut bisa dipenuhi. Terus yang ketiga itu adalah adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang. Jadi di sini orang yang produksi barang itu dia memiliki kebebasan, entah dia mau menginovasi dari barang atau memodifikasi dari barang yang baru ke barang yang lama, dia memiliki hak di sini. Nah, masyarakat mempunyai pilihan di sini yang lebih banyak. Jadi masyarakat punya hak di sini untuk memilih barang yang mana yang mereka sukai. Selanjutnya itu karena kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya itu kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Jadi anak-anak mungkin ada yang tahu kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu seperti apa? Oke, saudara yang di sana,
Oke, terima kasih atas jawabannya. Dari sana. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi anak-anak tidak usah malu ya untuk bertanya, entah kalian belum mengerti atau belum paham, silahkan ditanyakan. Jadi terima kasih jawaban dari kalian semua tadi, di mana kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu adalah yang pertama, akibatnya suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari tidak mendorong inovasi. Jadi mereka itu tidak melihat peluang dan tidak mempunyai keinginan untuk menginovasi barang yang mereka produksi. Terus yang kedua itu kelemahan yang kedua, jadi membatasi pilihan konsumen. Jadi mereka membatasi pilihan konsumen di sini. Karena barang yang dihasilkan perusahaan itu adalah 100% semuanya sama. Jadi di mana di sini konsumen itu dibatasi untuk memilih barang tersebut karena perusahaan-perusahaannya adalah 100% barangnya sama. Terus kelemahan yang ketiga itu tadi adalah membuat distribusi pendapatannya tidak merata atau tidak seimbang. Jadi distribusi dari pendapatan barang tersebut tidak merata atau tidak seimbang. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Oke, jadi di mana anak-anak, saya kembali lagi ke pengertian dari pasar persaingan sempurna itu tadi, di mana pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang dimana penjual dan pembelinya itu sangat banyak karena barang dan jasa di sini juga itu sangat banyak. Jadi penjual dan pembelinya itu minat untuk membeli barang tersebut. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada, selanjutnya silakan kalian ambil buku dan pulpen, silakan tulis tugas kalian hari ini. Dan silakan kalian bentuk dalam kelompok. Saya minta ketua kelas silakan membagi kelompoknya. Satu kelompok itu 6 orang. Oke, baik, untuk kelompok satu. Untuk kelompok satu yang di sana ya. Jadi untuk kelompok satu, silakan jelaskan dan sebutkan kelemahan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Untuk kelompok 2 yang mana? Oh ini. Untuk kelompok 2, jelaskan pengertian dari pasar persaingan sempurna itu seperti apa. Terus untuk kelompok 3, sebut dan jelaskan ciri-ciri dari pasar sempurna. Jadi ini tugasnya, mungkin untuk tugas ini ada yang belum jelas atau belum paham. Oke, jadi untuk tugasnya ini silahkan kalian diskusikan. Nanti presentasinya minggu depan. Jadi sebelum kita masuk ke materi baru nanti,
kita presentasi dulu ini dari tugas yang kalian kerjakan. Jadi mungkin untuk pertemuan pada siang hari ini sampai di sini dulu. Semoga materi yang Bapak jelaskan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kalian dan bekal untuk kalian nanti, dan semoga apa segala tugas yang diberikan itu dapat diselesaikan. Jadi usahakan nanti minggu depan itu tugasnya ini harus sudah diselesaikan, jangan sampai lupa. Jadi mungkin untuk pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini dulu. Pesan saya sebelum pertemuan ini tutup, apalagi kalian sekarang mau naik kelas 2, jadi kalian itu harus belajar yang rajin. Jangan dulu fokus sama game atau HP-nya masing-masing, tinggalkan itu dulu. Jadi belajar, persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian kenaikan kelas nanti, sehingga kalian nanti bisa naik kelas semua. Mungkin itu saja sebelum pertemuan kita pada siang hari ini ditutup. Jadi untuk materi minggu depan itu, karena hari ini temanya pasar persaingan sempurna, untuk minggu depan itu silakan kalian belajar tentang pasar persaingan tidak sempurna. Jadi silakan kalian belajar terlebih dahulu, sehingga karena pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna untuk minggu depan itu memiliki kaitannya. Jadi silakan kalian pelajari dulu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum menutup pertemuan kita pada siang hari ini, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Oke nak, silakan. Jadi untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.